Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Siti Rafina. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kritik sastra puisi, yaitu Surat Kepada Bunda tentang calon menantunya karya W.S. Renda dengan pendekatan mimetik. Baik, kita langsung permasalahannya saja. Seperti penjelasan terlebih dahulu di penghantar kritik sastra, puisi sebenarnya itu lahir di tengah-tengah imajinasi seorang penulis dengan lingkungannya. Nah, puisi tercipta karena adanya faktor realitas sosial yang berada di lingkungan si penulis. Di lingkungan sendiri itu sangat berperan penting dalam membentuk sudut pandang penulis dalam menciptakan suatu karya sastranya. Nah, salah satunya sastrawan kita yaitu dengan judul Surat Kepada Bunda tentang calon menantunya karya W.S. Renda. Puisi ini mengisahkan tentang seorang anak mencurahkan isi hatinya mengenai pujaan hatinya yang telah dia temukan. Dan dia berusaha mengungkapkan niat tulis tersebut kepada sang bunda agar bisa direstui dan menerima calon istrinya yang diidam-idamkan sejak lama, dengan menuliskan surat kepada bundanya. Namun yang jadi persoalan kita saat ini adalah bagaimana kita mengkritik karya sastra tersebut dengan penggunaan teori mimetik. Nah, sebelum itu saya akan memberitahu apa sih itu teori pendekatan mimetik. Seperti yang telah kita jelaskan yang sebelumnya, yaitu teori ini menjelaskan pendekatan penulis dengan kenyataan atau realita yang terjadi di sekitarnya atau di lingkungannya. Bagaimana bentuknya? Berikut penjelasannya. Berikut bukti analisis dengan pendekatan mimetik Surat Kepada Bunda tentang calon menantunya karya W.S. Renda. Baik yang pertama pada bait pertama dengan lari yang pertama, itu mama yang tersayang. Nah, dalam hal ini penyair mengungkapkan rasa sayangnya dan rasa hormatnya kepada ibu tercinta dengan menyebutkan kata mama yang tersayang. Yang kedua, lari kedua sampai kelima, di sini penyair mengungkapkan tentang isi hatinya mengenai seorang wanita yang baik tingkah lakunya dan dia mencintainya. Akhirnya kutemukan juga jodohku, seorang yang bagaikan kau, sederhana dalam tingkah laku dan bicara, serta sangat menyayangiku. Yang ketiga, bait kedua, yang mana penyair ini lebih memfokuskan tentang perbandingan dia yang dulu dan dia yang sekarang. Kita lihat pada lari yang pertama, yaitu terpupus sudah masa-masa sepiku, yang mana dia tidak sendirian lagi. Yang kemudian pada lari kelima, karena kapal yang berlayar telah berlabuh dan ditambatkan. Dalam hal ini penyair mengungkapkan bahwa dia telah selesai masa pencariannya atau masa mencari cinta. Lari ke-7 sampai ke-13 yang mana dan sepatu yang berat serta nakal yang dulu bisa menempuh jalan-jalan yang mengkhawatirkan dalam hidup lelaki yang kasar dan sengsara kini telah lepas dan berganti dengan senda rumah yang tentram, jinak dan sederhana. Nah, di sini penyair mengungkapkan bahwa kehidupan dia terlebih dahulu, dia adalah seorang anak lelaki yang mempunyai kehidupan yang keras gitu. Namun setelah menjumpai perempuan tersebut, dia coba untuk belajar menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dalam rumah kecil dan keluarganya suatu hari kelak. Yang keempat, bait ketiga dalam lari 1 sampai 5. Mama, burung yang nakal yang sejak dulu kau piara, kini terbang dan telah menemui jodohnya. Ia telah meninggalkan sarang yang kau buat. Nah, dalam hal ini penyair mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang laki-laki yang sedang merayu dan mengingatkan ibunya bahwa suatu hari nanti atau waktunya telah tiba, dia akan pergi meninggalkan kedua orang tuanya dan mencari kehidupan yang baru kepada jodohnya atau pendampingnya. Yang kelima, bait keempat lari kedua sampai 5. Bagai dulu bundamu melepaskan kau, kawin dengan ayahku, dan bagai bunda ayahku melepaskannya untuk mengawinkanmu. Dalam hal ini penyair mengingatkan bahwa kenangan masa lalu yang pernah dialami oleh ibu dan ayahnya dulu
saat ingin menikah dan meminta restu kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya yang keenam, bait keempat lari ke 11 sampai ke 14. Hari Sabtu yang akan datang, aku akan membawanya kepadamu. Ciumlah kedua pipinya dan panggil ia dengan kata anakku. Dalam hal ini penyair mengungkapkan bahwa anak laki-lakinya itu mencoba merayu ibunya agar mampu menerima calon menantunya dan menganggap dia sebagai anak. Selanjutnya yang ketujuh, bait kelima mengatakan, bila mana telah datang, kisahkan padanya riwayat para leluhur kita yang ternama dan perkasa, dan biarkan ia nanti tidur di sampingmu. Dalam hal ini, penyair mengatakan bahwa ketika seseorang mulai suatu ikatan atau hubungan suatu pernikahan, ia tidak hanya mengenal pasangannya saja, melainkan sesama dengan keluarganya ataupun kekerabatan keluarganya. Yang terakhir, ke-8, bait ke-6, ia pun anakmu. Sekali waktu nanti ia akan melahirkan cucu-cucumu. Mereka sehat-sehat dan lucu-lucu, dan kepada mereka ibunya akan bercerita riwayat yang baik tentang nenek mereka, bunda bapak mereka. Dalam hal ini menceritakan bahwa ketika suatu hari ia memiliki seorang anak. Nah, anak itu kemudian dia pula akan menceritakan kepada anak-anaknya tersebut tentang mengenai neneknya, itu ibu dari lelaki tersebut yang baik hati ataupun leluhurnya yang tersebut. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai kritik sastra melalui pendekatan mimetik, yaitu karya W.S. Rendra dengan puisinya Surat kepada Bunda tentang calon menantunya. Sampai jumpa di lain hari.